Pemirsa, mahasiswa di sejumlah kampus bergolak gara-gara kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Hari ini, Komisi 10 DPR memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim soal UKT yang dikeluhkan mahasiswa sebagai naik ugal-ugalan itu. Untuk membahas topik ini, kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih serta pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Selamat malam Pak Doni, selamat malam Pak Fikri. Selamat malam, Mbak Dasya. Malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita akan memulai perbincangan ini dengan sama-sama mendengarkan pernyataan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim berikut. Kebijakan ini akan berdampak kepada mahasiswa baru, bukan mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Dan tentunya sebelum kami mengevaluasi permennya sendiri, kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu. Di mana ini bisa salah interpretasi, di mana ini mungkin digunakan untuk agenda-agenda yang lainnya. Dan itu harus kita pastikan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu adalah yang pertama harus kita lindungi. Saya akan langsung ke Pak Fikri. Pak Fikri, tadi dua highlight jawaban dari Mendikbudristek adalah kenaikan UKT hanya untuk mahasiswa baru dan kemudian janji untuk membatalkan kenaikan UKT yang nilainya tidak masuk akal. Cukup puaskah Komisi 10 DPR mendengar jawaban Nadiem hari ini, Pak Fikri? Ya, kami berterima kasih atas respon yang langsung oleh Menteri dan mau hadir juga di Raker. Cuma kok seperti ini terus, artinya rame kemudian nanti baru direspon. Kemudian kalau kita baca Permendikbudristek nomor 2 2024, itu ada pasal 8 kalau nggak salah, itu bahwa UKT itu besarnya itu dikonsultasikan ke Kementerian Pendidikan Budayaan dan bahkan persetujuan. Nah, kalau kemudian ada mispersepsi dan seterusnya, inilah yang kemudian akhirnya ketika kita menerima BMSI dan mereka bahkan mahasiswa sudah mengkaji Permendikbudristek nomor 2 2024 itu, akhirnya kesimpulannya ya mesti dicabut karena itu standar biaya. Pak Fikri, suara audionya. Harus evaluasi itu Permendikbudristeknya. Baik. Nah, kita memang tidak sampai membahas detail ya, tetapi karena dampak itu dan bahkan kita makanya mengundang sesungguhnya jangan hanya mahasiswa. Dan mahasiswa itu yang mengeluh, demo atau datang ke Komisi 10, itu mestinya dapat apresiasi, bukan malah dapat ancaman. Ini mereka malah ada yang dilaporkan ke kepolisian, meskipun akhirnya dicabut ya. Tapi ada juga barusan ada yang kemarin datang hari Selasa tanggal 16 itu ada diancam KIP kuliahnya mau dicabut, ya, misalnya begitu. Nah, ini saya kira udah nggak sehat dan ini mestinya momentum untuk kita mengingat amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, kemudian memprioritaskan anggaran pendapatan 20%. Baik. Nah, ini yang mestinya harus diungkap semuanya. Jangan-jangan bukan salah perguruan tinggi, jangan-jangan bukan salah ini, tetapi ini harus dibongkar, ini momentum karena mau ada pemerintahan yang baru, jangan sampai ini diwariskan. Pak Fikri, mengapa tadi tidak dikejar soal bahwa Permendikbudristek ini nomor 2 tahun 2024 ini sudah sepersetujuan dari Mendikbud bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak diketahui atau misinterpretasi? Ya sudah, kita makanya di kesimpulan atau lapsingnya itu tetap minta supaya itu dievaluasi. Karena berarti ini memberatkan. Begitu, Mbak Tasya. Oke, baik.